Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas ya berkaitan dengan solusi P3K paruh waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, pemerintah sudah mengeluarkan aturan berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi dengan adanya aturan ini menjadikan bahwa P3K paruh waktu ini sudah pasti gitu ya. Dulu kan sebelum dikeluarkan keputusan Menteri Pan-RB kita masih ragu-ragu apakah benar pemerintah akan menerapkan pola P3K paruh waktu atau tidak. Tetapi tentunya setelah dikeluarkan keputusan Menteri Pan-RB 16 2025 ini menjadi meyakinkan gitu ya bahwa pemerintah benar akan menerapkan sistem P3K paruh waktu. Lalu kemudian banyak sekali dari teman-teman honorer, terutama honorer yang masuk dalam database PKN dan belum bisa diterima atau lolos sebagai CPNS maupun P3K di tahun 2024 yang protes gitu ya. Mereka teman-teman honorer ini protes jika diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mereka maunya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi menurut saya ya sah-sah saja mereka menuntut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi lagi-lagi balik ke masalah anggaran gitu ya. Saya rasa pemerintah daerah gitu ya masih tidak punya anggaran gitu ya, sehingga formasi P3K yang dibuka tidak bisa mengakomodir seluruh honorer yang ada di pemerintah daerah tersebut atau di instansi tersebut. Sehingga mau tidak mau teman-teman honorer database PKN ya dialihkan dulu menjadi P3K paruh waktu. Jadi menurut saya sistem P3K paruh waktu ini adalah solusi terbaik gitu ya. Kenapa pemerintah menerapkan sistem P3K paruh waktu ya agar tetap bisa mempekerjakan para honorer, artinya teman-teman honorer tidak di PHK, tetap bisa bekerja dan punya kepastian hukum karena P3K paruh waktu juga merupakan bagian dari ASN. Walaupun tentunya penggajiannya masih belum sesuai dengan harapan dari teman-teman para honorer, tetapi setidaknya teman-teman honorer tetap bisa bekerja, ditambah lagi dengan kepastian hukum yang jelas sebagai P3K paruh waktu, dan ada harapan ke depan teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi saya rasa P3K paruh waktu ini merupakan solusi terbaik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB. Jadi menurut saya ya udah terima saja gitu ya. Teman-teman honorer yang belum diberi kesempatan diterima sebagai PNS ataupun P3K ya terima saja menjadi P3K paruh waktu, karena memang itulah solusi terbaiknya. Karena memang instansi maupun pemerintah daerah belum punya anggaran untuk menggaji para honorer menjadi P3K penuh waktu, ya diangkat dulu menjadi P3K paruh waktu. Yang perlu ditagih oleh teman-teman adalah janji pengangkatan menjadi P3K penuh waktu tanpa seleksi lagi. Jadi itu yang perlu ditagih, bukan malah memprotes adanya sistem P3K paruh waktu. Karena sistem ini sudah dibuat, sudah ada aturannya berupa keputusan Menteri Pan-RB, dan saya rasa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB sudah sangat bijak tetap memberikan kesempatan teman-teman bekerja di instansi pemerintah dengan status P3K paruh waktu. Jadi itu ya pendapat saya berkaitan dengan P3K paruh waktu dan adanya demo-demo di berbagai daerah yang menolak sistem P3K paruh waktu ini. Jadi semoga teman-teman bisa berpikir lebih jernih gitu ya, bahwasanya ya daripada di PHK mending tetap bekerja jadi P3K paruh waktu. Dan kalau teman-teman merasa kurang puas, artinya tidak terima dengan solusi dari pemerintah, ya teman-teman resign gitu ya. Tinggal resign mencari pekerjaan yang menurut teman-teman lebih layak dan bisa memberikan gaji yang lebih sejahtera. Tetapi kalau menerima ya udah diterima dulu, yang ditagih adalah janji pengangkatan menjadi P3K penuh waktu jika anggaran di pemerintah daerah sudah mencukupi. Jadi itu ya pendapat saya berkaitan dengan sistem P3K paruh waktu dan demo yang terjadi di berbagai daerah.
Bagi yang punya pendapat lain terkait dengan sistem P3K paruh waktu ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.